Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Risalatil Muawanah wal Mudaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minin fi suluk tariqil akhirah. Wa 'alaika bi ghuslil yadaini qabla ta'am. Dan disunnahkan, ini adabut ta'am, dan disunnahkan sebelum makan itu cuci kedua tangan walaupun kau makan pakai sendok. Bukan berarti kalau makan pakai sendok terus tidak mencuci kedua tangan, tetap. Karena mutlak sunnah dikatakan qoblal akal qoblal ta'am, mau makan pakai, hatta kalau mau disuapin ya, yang penting mau makan cuci dua tangan. Kemudian di situ disebut ghuslul yadaini. Walaupun makan tangan kanan, kirinya tetap sunnahnya dicuci. Ada orang yang kadang-kadang karena dia makan tangan kanan, kiri enggak, cuci tangan tok kanan, kiri enggak. Lah. Kamalus sunnah ghuslul yadaini, bukan ghuslul yad. Paham? Kemudian yang kedua, wa ba'dahu, dan disunahkan menyuci tangan setelah makan walaupun pakai sendok, walaupun tangan enggak kotor. Dan disunahkan an yal'aq, habis makan pakai tangan disunahkan untuk menjilatin satu-satu, 5 tangan yang kanan yang dipakai makan hingga bersih. Kalau sudah bersih baru cuci tangan ya. Apa hikmah daripada yal'aq asabi'? Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah idharu syukur. Karena mau tanya sama inti jadi tuan rumah ya. Terus ada tamunya itu makan sampai piringnya dibersihin. Kira-kira inti tuan rumah lihat tamu makan kayak gitu seneng enggak? Merasa masakan dan makanan inti yang inti berikan kepada tamu itu enak, hingga dia itu puas. Makanya dia sampai seperti itu. Allah juga ngasih kita kenikmatan, kemudian kita kenikmatannya. Makanya jangan makan sisa. Kalau ngambil makan itu jangan banyak-banyak, habis ngambil lagi. Tambah 3 kali lebih afdol daripada sekali sak gunung terus dimakan nggak habis. Tuan rumah ngasih makan terus kemudian makannya nggak habis, kesel nggak deh? Nyesel nggak? Sedih nggak? Begitu pula Allah ngasih kita kenikmatan, tapi terus kenikmatannya kita makan sedikit, kita buang. Hati-hati, dicabut nanti nikmatan itu. Kuntum fi ni'matin far'aha. Kalau kita dapat kenikmatan itu, dijaga kenikmatan itu, ya. Kemudian wa tasghiril luqmah. Dan sunnahnya adalah kalau makan pulukannya, suapannya jangan besar-besar. Ya. Suapannya jangan besar-besar. Sedikit kecil-kecil, sedikit-sedikit. Ya. Suapannya jangan besar-besar. Kalau makanannya kurma, sunnahnya 3 jari. Makan kurma, makan apa lagi yang kayak kurma itu? Jenang, dodol. Ya, itu kan jual dodol. Makannya 3 gini. Jangan gini. Makan kurma 3.
Tapi kalau makannya nasi, ya enggak apa-apa 5. Kalau 3 enggak habis-habis nanti. Apalagi nasinya sama sop, ya khalas. Yaumen kamila ini. Ya, enggak mungkin. Jadi harus 3 itu kalau makanannya kayak kurma, yang lain 5 kalau nasi. Kemudian itu tasghir luqmah, jangan banyak-banyak. Karena itu buat kesehatan tidak bagus. Karena belum sempat sama maidah lambung ini dikunyah, sudah nanti tambah lagi. Ini anak pondok ini kan kalau makan kayak gitu. Wow. Di sini ini kunyahnya kurang banyak, yang banyak kalau kunyah itu. Supaya ketika masuk di lambung ini sudah bersih, sudah enak, sehat. Sunnahnya Nabi ini membuat kita sehat kalau kita amalkan. Kemudian wa tadqiqul mudghah. Ya, mudghah. Al-mudghah itu tadqiq sampai daging. Tapi jangan bunyi. Sunnah kalau makan itu jangan bunyi. Jangan kalau makan. Itulah seminal adab. Kayak sapi itu makan kayak gitu. Kalau makan biasakan mulutnya tutup. Sunnah ngomong ketika makan, tapi bukan ketika ngunyah. Kita kan kalau makan bareng, mukhalafah lil yahud wan nasara. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu kalau makan diem sampai habis baru. Kalau kita enggak, sunnahnya ngomong. Ngomongnya bukan pas ngunyah. Oh iya, insya Allah. Oh iya, selesai makan baru. Bukan laisa minal adab. Kemudian wala tamuddanna yadaka ila ta'am hatta tabtali' ma fi famik. Jangan ngambil lagi makanan yang ada di piring atau dimanapun sebelum yang di mulut habis. Jangan Iya. Apa? Iya. Buka. Pulang. Pulang. Sama Abdillah ya. Pulang. Pulang sana. Ya, bawa pulang. Dadah. Bawa pulang. Kemudian apa ini? Apa ini? Wakul itu sukun ya. Kelihatan. Wakul min nawahil qas'ah wala ta'kul min wastiha. Kalau makan di piring itu makanlah engkau dari pinggir-pinggirnya. Jangan makan dari tengahnya, kucingnya. Makan nasi jangan gini, pinggir-pinggirnya, jangan di tengahnya. Ya. Wala ta'kul min wastiha, fa innal barakah tanzilu alaih. Karena keberkahan itu turun di pinggir-pinggir daripada makanan tersebut. Wa idza saqatatil luqmatu fa amit ma biha min adza thumma kulha wala tad'uha li syaiton ala wala tad'aha li syaiton. Jangan kau biarkan untuk. Kemudian kalau apabila makan ditadai gini, ya. Kemudian kalau jatuh ambil terus dimakan lagi. Jangan dibuang. Nanti dimakan seton. Ya. Wal'ak asabi'ak. Wal qas'ah ba'dal faro. Kalau perlu piringnya perlu. Enggak apa-apa. Piring ojo talam loh. Doen lah. Bukan talam gitu. Piringin kita makan. Istimewa. Sampai
bagian pembersihan tandif itu tidak bisa bersih sudah piring ente ini. Seneng. Tapi kalau sudah lihat yang makanan di masjid atau di musola, di aula itu, sisa makanan sampai jamur, ya Allah, sedih lihatnya. Banyak orang yang tidak bisa makan kita buang-buang. Ya, makanya jangan ambil banyak-banyak, secukupnya, kurang nambah lagi. Wakul bisababah, sababah itu ini, wal wusta wal ibham. Ini kalau tadi. Wa idza ihtajta ilal isti'anah bil baqiyah fi nahwil aruz fala bas. Kalau makannya tadi apa? Aruz itu apa? Nasi, ya enggak apa-apa. Tapi kalau makannya kurma 3 aja. Wa idza akalta ma'a ghairik, kalau makan bareng-bareng di talam, fakul mimma yalik, makanlah yang ada di hadapanmu, jangan makan ini sak talam, kan yang di depanmu ini jangan terus sungkono dipangan. Ada kayak orang ngeragas, ya, rakus. Illal fakihah, kecuali kalau ngambil apanya, buah-buahannya nggak apa-apa. Wala tukthir nadhar ilal hadirin fi hali aklihim. Dan bagian dari adabut ta'am, jangan lihat orang yang lagi makan, apalagi mulutnya. Dia makan mulu. Aib. Jadi orang makan itu jangan dilihat adabnya. Dilihat itu jangan, apalagi difoto. Kan lebih parah mana foto sama lihat? Lihat itu sebentar hilang, tapi kalau foto cek wis dilihat terus. Makanya kadang-kadang orang-orang ini kalau orang lagi makan jangan moto, aib. Nanti maksudnya mau ngasih kenang-kenangan makan bareng. Ya pas setelah makan atau pas minum tehnya atau gimana. Jangan waktu makan. Apalagi di foto nanti pas makan. Aib Allah. Ya. Kemudian wa tahaddats ma'ahum bima yunasibil hal. Dan dari adabul akal, adabut ta'am, kita disunahkan bicaranya dengan tema yang cocok buat mereka. Makan bareng, Masya Allah. Ini mondok di mana? Di Batu. Oh, yunasib. Jangan makan nggak enak. Walau ente tahu anak kemarin dioperasi keluar dagingnya segini. Ada yunasibul hal. Anak mulai kemarin tidak bisa ngentut. Yunasibul hal, jorok. Ngomong itu yang enak ketika makan, yang pantas untuk dibicarakan. Wala tatakallam wa ta'am fi famik. Sunnah kita bicara tapi jangan pas waktu kita makan. Maksudnya pas ngunyah. Wa idza ghalabaka busaq au mukhat, kalau tengah-tengah makan terus keluar riak, keluar lendir, keluar dahak, keluar umbel, keluar apa? Fa'alwi bi ra'sik anhum. Jangan dimakan gini. Ini ada makanan. Aib padahal ngeri, jijik. Ya. Au qum ila maudhi'in akhar, kalau mau yang lebih istimewa berdiri ke tempat udah baru masuk lagi ke halaqah. Kartus di halaqah. Aib. Bahkan kalau makan bareng, jangan sekali-kali nasi yang dimakan diginikan, karena nanti ada yang jatuh. Bukan gitu adabnya orang makan. Ini talam makan. Bisa banyak. Itu adabnya. Kalau satu talam
aib. Kalau ente makan kayak gitu di negeri Arab, di Yaman, di Hadramut, pergi nanti orang-orang. Jijik, risih, aib. Walaupun ini kan di batasan ente, tapi aib. Tak boleh ini pakai tangan. Ya. Wa idza akalta 'inda qaumin fa'athni 'alaihim wad'u lahum bi khair wa kul ba'dal faragh minal akal. Kalau kau makan di rumahnya orang, puji makanannya. Allah ya khair rodak ada. Ya khair akal ada. Masya Allah enaknya masakannya. Athni 'alaihim supaya senang. Terus doakan alhamdulillah Allahumma kama at'amtani tayyiban fasta'milni salihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa setelah makan. Puji, doa. Akramakumullah, akramakumullah, ikramas sholihin wa ta'am wa akal wa akramakumullah ikramas sholihin wa akal ta'amakumul abror wa shallat malaikatul akhyar. Ya. Didoakan. Wa akala indakumus shaimun, doakan semuanya. Faman qala dzalik, barang siapa yang habis makan doa alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Langsung dosanya dihapus. Subhanallah. Makan itu loh sebab ampunannya Allah. Kalau makannya seperti Rasulullah. Kalau makannya seperti Ya'juj wa Ma'juj, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau makannya mirip Rasulullah, thawab, pahala. Bayangkan, enak kan? Tidur mirip Rasulullah, pahala. Makan mirip Rasulullah, pahala. Wala tatakallaful idam likulli ta'am. Jangan maksain diri untuk harus ada lauk pauk ketika makan. Seadanya. Wala ta'ib ta'aman. Apa yang ada itu dimakan. Dan jangan pernah menghina makanan. Senang makan, tidak senang berdiri. Masih nih. Makanannya kok gak ada rasanya yo. Tidak boleh. La ta'ib, la tatadzammar. Jangan menggerutu ketika makan. Jangan mengaibkan, mencela. Jangan mencela makanan. Rasulullah itu kalau dimasakin istrinya, kalau enak dimakan, nggak enak diem. Sudah nggak dimakan diem. Oh istrinya tahu ini tidak enak. Ya. Kalau kita kan enggak. Makan enak, alhamdulillah, tidak enak. Duit belanja itu nanti. Panganan nggak enak ini. Tak boleh. Diem. Wala ta'ib ta'aman. Wa in kana radian, walaupun enggak enak diem. Wala taj'al hammataka akla tayyibat wa tanawuli syahawat fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah syirar ummatil ladzina wudu bin na'im wa nabatat alaihim ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab wa yatashaddaquna fil kalam. Jangan orang itu pikiran di otaknya itu cuma makan. Habis makan siang tanya, nanti malam makannya apa? Habis makan malam, besok futurnya, makan paginya, sarapannya. Habis sarapan tanya, nanti makan siangnya apa? Himmah. Jangan cuma pikiran makanan. Makanan yang ada sudah itu dimakan. Kita ini hidup bukan buat makan, tapi makan untuk hidup. Makan ini supaya kita hidup. Makan supaya kita sehat, wis itu dok. Jangan makan untuk hidup untuk makan. Makan apa? Makan apa? Itu yang bikin kita enggak. Apalagi kalau sudah kebiasaan makan enak. Ya, jadi enggak syukur nanti. Kalau enggak enak sedikit tinggal. Orang kalau biasa makan nasi sama tempe sama sambal biasa. Terus dikasih makanan yang enak, alhamdulillah. Kembali lagi ente ke tempe harus. Jangan kebiasaan. Kebiasaan makan enak, nanti pikirannya makan enak terus dan kurang syukur sama Allah. Kemudian syirar ummati, paling buruknya umatku ini adalah mereka yang
sibuk mencari kenikmatan dalam makan, hingga akhirnya tumbuh di jasad mereka gendut, himmahnya hanya macam-macam makanan, macam-macam baju. Ya, wa yatasaddaquna bil kalam. Kemudian suka ngomong yang nggak baik, ngomong misu-misu. Ya. Qala Ali karramallahu wajha man kanat himmatuhu ma yadkhul batnuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa yang pikiran dan otaknya hanya perut, maka harga dirinya seperti apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut itu? Iwak lele. Ya, situ ya. Mangan tok ada iwak lele ya. Karena hidupnya dia mikir makanan kayak perut sudah. Wajtahid an la tudkhil batnak illa halalan. Berupayalah jangan masukkan sesuatu ke perut kecuali yang halal. Ya, barang siapa yang makan halal 40 hari bercahaya hatinya. Nah, di pondok ini makanannya halal terus. Makanya 40 hari mondok bercahaya. 40 hari itu punya sir. Barang siapa yang taklim 40 hari, barang siapa yang takbiratul ihram 40 hari dengan imam tidak lepas, kutiba lahu bara'atain, bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq. 40 hari ini ada sirnya. 40 hari. Kemudian wajarat minhu yanabi'ul hikam ala lisani. Orang kalau makan halal 40 hari keluar mutiara-mutiara hikmah dari lisannya. Wa akramahullah bizuhud fi dunya, dan Allah muliakan dia dengan sifat zuhud di dunia. Wa safat sariratuhu, dan bersih hatinya. Wa hasunat muamalatuhu, dan muamalahnya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang makan haram atau syubhat, maka mendapatkan kebalikannya yang tadi disebutkan. Apa kebalikannya? Hatinya gelap, lisannya keluar kotoran, dan dia akan cinta dunia, rusak hatinya, muamalahnya sama Allah nggak karu-karuan. Na'udzubillah min dzalik. Kata ada putaan. Pernah saya kasih cerita ini. Waktu di Hadramut dulu sama Habib Umar kita diajak pergi ke Hadiqah, taman. Habib Umar punya taman namanya Aqi, karena Rasulullah itu punya taman namanya Aqi. Aqiqah, orang Hadramut bilang Aqi. Aqi itu mazra'ah. Apa mazra'ah? Kebunnya Habib Umar. Kita diundang di situ makan. Masya Allah, makan barengan, ada acara gitu makan. Setelah makan biasanya mereka itu mengeluarkan apa? Teh. Setelah makan. Nah, teh itu keluarnya nggak bisa cepat, sedikit-sedikit. Kemudian waktu teh itu keluar, rebutan. Sampai bunyi gelas sama gelas itu kleng, noleh habis. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara teh satu cangkir, hilang semua adab-adab kalian yang telah kalian pelajari bertahun-tahun di pondok. Nilai kalian kalah, adab kalian ini nilainya kalah dengan secangkir teh. Ini kadang kita orang ini kalau diundang makan, lihat makanan enak, sudah hilang akalnya. Rebutan sudah nggak ngurus, orang mau nggak punya malu sudah. Tak boleh. Gara-gara nasi, gara-gara kambing, gara-gara ini adab inti hilang. Sabar, kita tahu ini makanan nikmat ini. Pondok makanannya kan tempe, tahu, itu tok. Terus udah gitu makan enak. Di sini diuji kita. Mana adab kita? Masih. Kalau perlu dikasih makan, serahkan yang lain dulu. Ini berarti adabnya tidak bisa dibeli dengan makanan. Hakata. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.